Din. Assalamualaikum Ustaz Fahri. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf tadi ngatur suara dulu tadi Ustaz. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Iya, Jelas, jelas. jelas, jelas. Oke, kita mulai sekarang ya. Ustaz. Hadir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama kitab Ilmu Tajwid Ahkamun Nazariyah wa Mulahazatun Tatbiqiyah karya Syekh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani. Semoga kitab ini membawa keberkahan untuk kita dan untuk penulisnya juga dan untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa kita ambil manfaatnya. Setelah menyelesaikan sifat yang berlawanan, kita akan memulai sifat yang tidak berlawanan. Jadi kalau seandainya kita katakan hams, artinya adalah apa? Artinya al-hams itu artinya sifat yang lemah, sifat yang samar. Maka lawannya adalah sifat yang lantang, jahar. Nah, kalau kita katakan syiddah, keras, maka lawannya adalah lembut, ar-rakhawah. Nah, ini sifat allati la dhidda laha, sifat yang tidak ada lawannya, maka tidak bisa kita katakan safir, lawannya bukan safir, tidak bisa kita katakan seperti itu. Karena dia tidak memiliki lawan. Kenapa tidak kita katakan safir, safir sifat kan? Lawannya adalah bukan safir. Kenapa tidak kita katakan seperti itu? Ya kan? Yang menjadi pertanyaan. Coba nanti ini juga menjadi pertanyaan bagi saya ini. Kenapa para ulama tidak mengatakan lawan daripada safir adalah bukan safir? Coba Ustaz Fakhri, Ustaz Abdul Ghaffar coba difikirkan dulu, mana tahu ada jawabannya ya kan. Oke, as-safir lughatan sautun yushbihu saut at-ta'ir. Ya, secara bahasa as-safir itu adalah suara yang menyerupai suara burung. Menyerupai dari segi apa? Dari segi suaranya ini tajam kemudian menusuk ke telinga gitu. Jadi kalau suara burung itu meskipun jauh, kicauannya itu kayak masuk ke telinga seperti suara fluid. Nah, suara fluid itu kan kalau ditiup fluid kan kita langsung tutup telinga gitu kan, karena suaranya tajam. Nah, begitulah safir. Wastilahan, secara istilah, sautun zaidun yakhruju min bainis syafatain, adalah suara tambahan atau suara yang punya ciri khas tersendiri selain desis daripada sin atau zai atau sad. Di sana ada suara tambahan. Nah, yang keluar dari antara dua bibir. Jadi kalau kita apa namanya? Salat itu ya, salat kemudian baca Al-Fatihah, itu kita baca berbisik, itu suara sin itu sangat jelas terdengar gitu. Shad itu sangat jelas terdengar, kemudian zai sangat jelas terdengar. Kenapa? Karena ada suara yang tajam gitu. Jadi kalau Syekh Aiman itu definisinya itu hiddatun fi saut, tansha'u an mururihi fi majran dayyiq. Nah, kata beliau, hiddatun fi saut tansha'u an mururihi fi majran dayyiq. Kata beliau, safir itu adalah suara yang tajam yang muncul disebabkan karena keluarnya suara itu dari tempat yang sempit.
Jadi tempat yang sempit. Makanya kalau seandainya orang giginya itu kurang rata, jadi kan itu jadi tidak sempit, ada rongga gitu. Ya, apa namanya, lidah itu tidak ditutupi oleh gigi yang rata. Jadi ada rongga gitu, giginya satu maju sedikit gitu. Ada yang mundur, jadi tidak rata. Tapi kalau giginya rata, itu sofirnya biasanya kuat. Jadi ada pengaruh gigi juga pada huruf as-safir ini. Hurufuhu thalathah. Hurufnya ada 3. Yang pertama adalah as-sad, kemudian az-zai, kemudian as-sin. Qala Ibnul Jazari, safiruha sadun wa zayun sinu. Makanya penting menghafal Jazariyah ini. Jadi kita penting sekali karena beliau ini istishhadnya atau dalilnya itu semuanya pakai Jazariyah gitu. Kebanyakannya secara umum pendalilan beliau itu dari matan Asy-Syatibiyah. Ada juga dari misalnya At-Tuhfatus Samannudiyah atau punyanya Al-Imam As-Sakhawi atau As-Salsabilus Syafi, tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau dari Jazariyah ini banyak beliau menukil baitnya. Safiruha, sifat safirnya adalah sad, zai, sin. Sifat yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah. Al-qalqalah lughatan secara bahasa at-taharruku wal-ittirab. At-taharruku wal-ittirab. Gerakan dan gerakan tidak teratur. Wastilahan, secara istilah, quwwatu ittirabi sautil harfi 'inda an-nutqi bihi sakinan fi makhrajihi. Kata beliau adalah kuatnya ketidakstabilan huruf ketika mengucapkannya dalam keadaan sakin dari makhrajnya. Bihaitsu yusma'u lahu nabratun qawiyyah, yang mana terdengar suara tekanan yang kuat. Jadi qalqalah itu suara itu tidak teratur, tidak, maksudnya pantulan gitu. Kuatnya pantulan suara gitu. Quwwatu ittirabi sautil harf, kuatnya pantulan suara. Bihaitsu yusma', suara itu memantul. Bihaitsu yusma'u lahu nabratun qawiyyah, terdengar suara tekanan yang kuat. Jadi kalau kita katakan misalnya absarihim, absarihim itu suaranya memantul, tidak absarihim. Absarihim tidak ada pantulannya. Absarihim. Atau misalnya kita baca misalnya azabun syadid. Azabun syadid. Seperti itu. Wa hurufuha khamsah yajma'uha lafzu qutbu jad. Yang dihimpun oleh kata qutbu jad, qaf, ta, ba, jim, dal. Fayajibu ihtizazuha. Maka wajib kita memantulkannya, wa qalqalatuha, dan wajib mengqalqalahkannya. Indama takunu sakinatan, ketika huruf-huruf tersebut sakin. Jadi qalqalah itu tidak ada kalau hurufnya itu berharakat, itu tidak ada qalqalah. Jadi jangan pernah kita katakan qalqalah itu ada juga ketika huruf tersebut berharakat, tidak ada. Karena harakat itu sudah bisa menggantikan qalqalah. Qalqalah itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menggantikan harakat. Hatta yusma'a laha nabratun. Jadi pantulan sampai terdengar suara tekanan. Nahwu yaqtulun, lut, raqib. Qala Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari berkata, qalqalatun qutbu jadin. Qalqalatun qutbu jadin. Aqsamuha, sekarang masuk ke pembagiannya. Yang pertama ada qalqalatun sughra, ada qalqalah sughra. وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة. Kapan qalqalah sughra itu? Itu apabila huruf qalqalah itu terletak di tengah-tengah kata. Contohnya khalaqna, atau terletak di tengah-tengah kalam seperti lam yalid wa lam. Lam yalid wa lam, itu tetap meskipun di akhir kata dalnya itu sakin. Lam yalid meskipun di akhir kata, tapi dia ketika disambung maka dia dianggap apa? Dianggap qalqalah sughra karena dia di tengah-tengah dia. Jadi yang qalqalah kubra itu hanya di akhir ketika waqaf. Nah, kalau kita waqaf lam yalid, nah, itu qalqalahnya kubra. Yang kedua,
B. Qalqalah tadi A ini B. Qalqalah kubra. وذلك إذا وقف على أحد حروف القلقلة بالسكون آخر الكلمة. Nah, kapan itu? Apabila diwakafkan pada salah satu huruf qalqalah dengan sukun. Ingat ya, dengan sukun. Akhir al-kalimah, di akhir kata. Karena kalau wakafnya itu dengan raum, maka itu bukan qalqalah namanya. Apa tadi? Raqibun, itu tadi yang di atas. Nah, itu kalau kita baca dengan raum, misalnya. Nah, Lut. Nah, kalau kita pakai raum jadinya luti gitu. Kemudian raqibu seperti itu. Ya, tidak ada qalqalahnya. Kayak penting kata beliau apa? Al-waqf bis sukun kata beliau. Mislu ikhtilaq. Ikhtilaq. Fayakunu ihtizazuha wa nabruha aqwa min as-sughra. Kata beliau, pantulannya dan tekanannya itu lebih kuat daripada qalqalah sughra. Qala Ibnu al-Jazari wa bayyana muqalqalan in sakana wa iyyakum fil waqfi kana abyana. Kata beliau, jelaskan huruf yang huruf yang diqalqalah itu apabila sukun, wa iyyakum fil waqfi kana abyana. Tapi dan apabila qalqalah itu dalam keadaan waqaf, maka dia lebih jelas. Jadi sama-sama jelas. Jadi yang tidak wakaf dengan yang wakaf itu sama-sama jelas. Jadi jangan dianggap nanti qalqalah sughra ini tidak jelas, suara jelas, sama-sama jelas. Tapi dalam keadaan wakaf itu lebih jelas. Itu kan kalau kita membahas isim tafdhil itu kan seperti itu kan. Al-mufadalah itu kan al-mufadalah berarti dia sama-sama. Misalnya sama-sama apa? Sama-sama tinggi. Tapi yang satu lebih tinggi seperti itu. Sama-sama besar, kedua-duanya sama-sama besar, tapi salah satunya lebih besar seperti itu. Wa ba'dhum yazidu qisman tsalitsan. Nah, ini kata beliau sebagian para ulama itu membaginya menjadi 3 gitu. Jadi ditambah satu bagian lagi. Wa huwa idza waqa'at huruful qalqalati musyaddadatan sakinah akhir al-kalimah. Apabila huruf qalqalah itu bertasydid kemudian mati di akhir kata. Contohnya apa? Al-haqq. Fayaj'alunaha akbar wa aqwa min al-qismain as-sabiqain. Kemudian mereka menjadikannya lebih besar atau lebih kuat dari dua bagian yang kedua. Dua bagian yang kedua. Dua macam yang kedua tadi. Mulahazat haula al-qalqalah. Ini tambahan ya dari ada sebagian para ulama itu. Mungkin mereka itu ingin apa? Ingin agar tasydidnya itu terjaga. Jadi dinamakanlah kubra. Jadi mereka kalau nggak salah itu pembagiannya ada yang kubra, wusta, ada yang sughra. Nah, jadi yang kubra yang di sini, yang ba di sini, ba itu bagi yang membaginya menjadi 3 itu namanya wusta. Jadi yang kubra itu adalah ketika bertasydid. Seperti itu ya. Mulahazatun haula al-qalqalah. Catatan-catatan terkait qalqalah. Al-mulahazatul ula, catatan yang pertama, laqad dhahaba ba'dul mu'asirin madhahib syatta fi kayfiyati ada'il qalqalah. Sungguh telah berbeda pendapat ulama mu'asirin, ulama kontemporer. Terkait apa? Terkait bagaimana cara mengucapkan al-qalqalah, cara membaca al-qalqalah. Faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan innal qalqalata tatba'u harakatal harfi alladhi qablaha. Qalqalah itu suaranya mengikuti harakat huruf yang sebelumnya. Nah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau kata Ibrahim, apa huruf sebelum ba itu? Apa harakatnya? Harakatnya kasrah, ya kan? Nah, harakatnya kasrah, maka fayantiqunaha ka'annaha maksurah. Nah, mereka mengucapkannya seakan-akan huruf itu berharakat kasrah. Nah, jadi bagaimana mereka membacanya? Mereka baca Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim seperti itu. Wa minhum man yaqul bal tatba'u harakat al-harf alladhi ba'daha. Ada yang mengatakan mengikut huruf yang setelahnya, harakat huruf setelahnya. Jadi Ibrahim itu setelahnya apa? Setelahnya fathah. Jadi gimana cara mereka membacanya? Ibrahim,
Ibrahim. Yang tadi Ibrahim, ini baca Ibrahim. Seperti itu. Kemudian muqtadir dibaca muqtadir. Wa minhum man radda dzalika wa qala, ada kemudian sebagian mereka ada yang membantah dua pendapat tersebut gitu. Jadi sama-sama kata apa namanya? Golongan ini mereka mengatakan tidak mengikut harokat sebelumnya, tidak juga mengikut harokat setelahnya. Apa kata mereka? Bal yanbaghi an tamila ila al-fath mutlaqa. Nah, harus cenderung ke fathah gitu. Mutlaqan. Mutlaqan itu artinya apa? Tidak memandang harokat sebelumnya dan juga tidak memandang harokat setelahnya gitu. Apapun harokat sebelumnya, apapun harokat setelahnya, tetap qalqalah itu lebih cenderung ke fathah. Hatta nazamuhu syi'ran. Sampai mereka membuat nazam. Faqalu wa qalqalatan qarrib ila al-fath mutlaqan. Nah, ini qalqalah dekatkan ke fathah mutlaqan secara mutlak. Kalau tidak salah ini nazamnya Syekh Samannudi kalau saya tidak salah. Qalqalatan qarrib ila al-fath mutlaqan. Tapi saya kurang yakin. Bisa nanti dicek nanti At-Tuhfatus Samannudiyah. Coba dicek di bab qalqalah. Fayantiquna al-ba'a fi yubsirun ka'annaha maftuhah. Jadi dibaca yubsirun. Ila ghairi dzalika min al-ara'i al-ijtihadiyah. Dan seterusnya kata beliau. Ada banyak sekali pendapat-pendapat ijtihadiyah yang sifatnya ijtihad. Was-shawab. Di sini beliau menyebutkan as-shawab. Anna al-qalqalata, bahwasanya qalqalah itu ittirabul harfi aw ihtizazuhu fi makhrajih. Qalqalah itu adalah pantulan suara atau getarannya pada makhrajnya. Sakinan, dalam keadaan sakin. Bihaitsu yusma'u lahu nabratun mumayyazah. Nah, yang mana terdengarlah tekanan yang membedakan, yang menjadi pembeda. Wala yanbaghi lil qari'i ay yanhuwa biha ila al-fathi wala ila al-kasri. Dan seorang qari itu, orang yang membaca Al-Qur'an itu tidak seharusnya mengarah ke fathah atau kasrah. Wala ila ghairi dzalik, tidak juga ke harakat manapun gitu. Jadi tidak ada mengikut harakat-harakat manapun. Bal yukhrijuha sahlah. Akan tetapi seorang qari itu harus mengeluarkannya dengan mudah. Raqiqatan fil muraqqaq. Nah, ketika huruf itu huruf yang muraqqaq, huruf yang tipis, maka dikeluarkan juga tipis seperti ba misalnya absarihim dikeluarkan tipis. Misal qablikum wa mufakhamatan fil mufakham mislu yatba'u ala. Ini kalau tebal ditebalkan, kalau tipis ditipiskan. Qala shaykhuna fi as-salsabil asy-syafi وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه. Nah, kata beliau sifatul muqalqalil muttajihi, kata beliau sifat qalqalah yang benar itu, al-muttajih itu artinya bisa dikatakan yang benar artinya al-muttajih. Maksudnya yang terarah gitu maksudnya. Al-muttajih itu kan yang mengarah atau yang terarah. Jadi terarah maksudnya terarah ke arah yang benar gitu. Hiya ittirabul harfi fi makhrajihi, yaitu pantulan huruf atau huruf yang memantul pada makhrajnya. Itu kata sahib as-salsabil asy-syafi. Al-mulahazatu tsaniyah, catatan yang kedua. Ba'dul muqri'in yukhriju fi nihayatil qalqalati hamzatan wa hadha khata'un bayyin. Nah, sebagian muqri' itu orang yang mengajar ya, guru bisa dikatakan. Mengeluarkan qalqalah itu di akhirnya itu diberikan hamzah. Wa hadza khata'un bayyin, ini kesalahan yang jelas kata beliau. Fayantiqunaha hakadha ahad as-samad. Seperti itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kata beliau ini salah. وبعضهم يخرج في نهاية نطقه بحرف القلقلة همسا وذلك خطأ. Nah, sebagian mereka ada juga
yang mengeluarkan huruf qalqalah itu di akhirnya diberikan hams, dan itu juga salah. Jangan ditambah-tambah. Al-mulahadhatu tsalitsah. Catatan yang ketiga. Ba'dul muqri'in yamdaghul qalqalata madghan. Nah, sebagian muqri itu ada yang mengunyah qalqalah itu. Fayattaki'u 'ala ad-dali fi nahwi wa'id ittika'atan tatanasabu ma'al iqa'i wan nagham. Jadi dia kayak bertumpu pada huruf dal itu dengan tumpuan yang sesuai dengan nagham, dengan irama. Jadi irama lagi nih. Jadi irama itu memang kalau kita tidak kontrol itu bisa merusak gitu. Jangan sampai irama itu yang mengontrol bacaan kita. Kita yang mengontrol irama itu. Kama yaf'aluhu au mahmusatan. Fala yukhrijuha muqalqalatan innama yukhrijuha mamdughatan. Dia tidak mengeluarkannya berqalqalah tapi seakan-akan terkunyah itu huruf dal itu. Au mahmusatan atau dalnya berhamas. Kama yaf'aluhu ba'dhum fil waqfi 'ala al-qaf fi mithli al-haqq. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka ketika waqaf pada qaf al-haqq. Al-haqq. Nah, itu bagaimana pengucapannya itu Allahu a'lam. Tapi yang seperti itu tidak benar. Al-mulahadhatu ar-rabi'ah. Idza waqafta 'ala kalimatin akhiruha harf qalqalatin wa qablahu madmum fala budda min i'adati asy-syafatayn 'inda an-nutq bil harf al-muqalqalati ila infirajihima. Kata beliau, ketika kita waqaf pada huruf qalqalah dan sebelumnya itu dhammah, maka kita harus kembalikan kedua bibir itu ke harakat yang normal gitu, harakat yang normal. La an tatruka syafataini madmumatain. Tidak boleh kita biarkan kedua bibir itu dalam keadaan dhammah ka hayatil harfil madmum, seperti bentuk huruf yang dhammah. Wa dzalika misl mashhud. Jangan mashhud. Jangan mashhud. Balik was-samaa'i dzatil buruj. Kembali al-buruj. Jangan al-buruj. Jangan. Wa qad nabbahtu 'ala hadza miraran. Aku sudah mengingatkan hal ini berkali-kali, kata beliau. Al-mulahadhatul khamisah. Al-mulahadhatu al-khamisah. Hunaka nuqtatun daqiqatun qad la yantabihu laha al-ba'd. Ada poin yang sangat detail, kata beliau. Qad la yantabihu laha al-ba'd. Terkadang sebagian orang itu tidak hati-hati dengan poin yang ini, kata beliau. Wahya anna al-qalqalata fiha taba'udun li'udwayn nutqi duna taba'udil fakkain. Qalqalah itu ada proses menjauhnya dua organ ucap, tapi kedua rahang itu tidak berjauhan. Nah, misalnya kita qalqalahnya pada ba misalnya. Itu kan ketika kita ucapkan misalnya raqib. Raqib. Kan raqib terbuka kan? Terbuka, menjauh. Jadi dua organ ucap ini, bibir yang atas dan bibir yang bawah itu menjauh. Tapi kedua rahang atas dan bawah itu tidak terbuka. Jadi yang terbuka itu hanya organ ucapnya saja, makhrajnya saja yang terbuka, tapi rahangnya tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Karena kalau rahangnya terbuka, maka itu nanti jatuhnya harakat, bukan qalqalah. Jadi misalnya jangan kita baca raqiba. Jangan. Itu udah harakat raqiba. Itu harakat. Jadi raqib. Raqib. Seperti itu. فإذا باعدنا بين الفكين خرجنا من القلقلة إلى الحركة. Kalau kita buka rahang, kata beliau, maka kharajna min al-qalqalati ila al-harakah. Kita keluar dari qalqalah ke harakat, jatuhnya ke harakat nanti. Wa hadza mahdzurun yanbaghi al-intibahu lah. Kata beliau, ini tidak boleh dan harus hati-hati, kata beliau. Wa bi imkanika an tatadarraba bi nafsik. Nah, kata beliau, kamu mampu untuk latihan
dengan dirimu sendiri, latihan sendiri, kata beliau, alal qalqalatis sahihah, latihan mengucapkan qalqalah yang benar. Bi antum sika fakkaika biyadik. Dengan apa? Dengan memegang kedua rahangmu dengan tanganmu. Summa tantiqa bi hurufil qalqalah. Kemudian engkau ucapkan huruf qalqalah, dipegang. Fa idza ra'aita al-fakkaini taba'ada fa huwa khata'. Jadi kalau kita baca aba, gitu, terasa turun, nah, maka itu kata beliau khata'. Was-sahihu annahuma yakunani thabitain. Yang benar adalah kedua rahang itu tetap. Was-sautu innama yahdutsu min taba'udi 'udwayn nutqi 'an ba'dihima. Jadi suara pantulan itu dari mana? Kata beliau, suara pantulan itu terjadi ketika apa? Ketika kedua organ ucap itu terbuka. Gitu. Wallahu a'lam. Kemarin saya sudah sempat jelaskan ya kenapa 5 huruf ini diqalqalahkan. Nah, kemarin kan berapa huruf syiddah, ada berapa? Huruf syiddah itu ada 8. ada 8 ya. Syiddah itu ada 8. Jadi kenapa yang diqalqalahkan hanya 5 saja? Kenapa yang diqalqalahkan hanya qutbu jadin? Sudah saya jelaskan. Huruf syiddah itu ketika sukun itu hampir tidak terdengar jelas gitu. Mirip dengan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Coba saja qaf dengan ta misalnya. Coba sukunkan aq, mirip, sangat mirip sekali. Kemudian misalnya dal dengan jim, ad, mirip suaranya. Jadi kalau sukun tanpa ada pantulan itu mirip suaranya. Jadi untuk apa? Untuk membedakan antara satu huruf syiddah dengan yang lainnya, maka diberikanlah pantulan. Nah, kenapa memantul? Kenapa tidak ada hamesnya gitu kan? Nah, karena apa? Karena memang huruf qalqalah ini sifatnya jahar. Kalau sifat jahar itu kita pantulkan, itu suaranya seperti itu, ab. Tapi kalau hames kita pantulkan atau kita buka makhrajnya, maka yang keluar angin. Nah, bayangkan gini, ada 2 botol. Yang satu botolnya isinya soda, ya kan? Yang satu botolnya bukan soda. Biasanya kalau misalnya ada botol kaca gitu kan, tutupnya itu yang dari kayu gitu, pernah lihat ya? Tutupnya dari kayu. Kita ambil satu botol, misalnya Coca-Cola misalnya. Coca-Cola itu kan tertutup rapat ya tutupnya ya. Kita buka, anggaplah tutup yang botol dalam kondisi tertutup rapat itu, anggaplah huruf syiddah dalam keadaan sukun. Atau huruf kaf dalam keadaan sukun, ta dalam keadaan sukun. Ketika dibuka, karena botolnya mengandung angin, mengandung soda, maka yang keluar apa? Ketika dibuka, angin. Begitu suaranya kan? Begitu juga huruf kaf dan ta. Kaf dan ta itu mengandung angin, mengandung nafas. Jadi ketika tertutup, kemudian dibuka, maka keluarlah angin. Kenapa yang keluar angin? Karena memang hurufnya itu mengandung angin. Kemudian selain hamas, misalnya ba atau dal, itu kita anggap sebuah botol biasa, tidak ada sodanya, kemudian ditutup pakai tutup yang kayu itu. Biasanya kalau dibuka itu gimana suaranya? Bisa bayangkan ya? Kayak suara gimana? Seperti itu suaranya. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia tidak mengandung angin, gitu kan? Tidak mengandung angin. Begitu juga huruf-huruf qalqalah. Kenapa pantulannya bunyinya tidak ada anginnya? Karena memang sifatnya itu sifat jahar. Seperti itu. Saya kira paham ya. Kenapa setelah dibuka makhrajnya kaf itu berbeda dengan misalnya qaf ketika makhrajnya dibuka, seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga, al-lin. Lin, lughatan as-suhulah. Lin itu secara bahasa artinya mudah. Wastilahan, secara istilah, ikhrajul harfi min makhrajihi bisuhulatin wa biduni kulfatin 'ala lisan. Keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah, tanpa ada paksaan pada lidah, kata beliau. Walahu harfan, ada 2 huruf, al-wawu wal ya'u sakinani al-maftuhu ma qablahuma. Waw dan ya yang mati, kemudian dengan syarat harakat sebelumnya itu berharakat fathah. Mislu khawf al-bait, contohnya adalah al-khawf al-bait, wa innama summiya bidzalik
Nah, kenapa dinamakan lin? Karena li'annahuma yajriyani fi linin wa adami kulfah. Karena kedua huruf tersebut keluar dengan mudah tanpa ada paksaan. Qala Ibnul Jazari wal linu wawun wal inhirafu sahhiha bukan belum ya. Qalqalatun qutbu jadin wal linu wawun wa ya'un sukkina wa fataha qablahuma. Kata beliau, dan lin, wal linu dan lin, wawun wa ya'un. Hurufnya ada dua, waw dan ya, dengan syarat sukkina, dengan syarat harus mati. Wa fataha qablahuma, dan huruf sebelumnya harus berharakat fathah. Lanjut ke sifat berikutnya yaitu al-inhiraf. Lughatan al-mail. Al-mailu 'ani syai'i wal 'udulu 'anhu. Nah, miring dari sesuatu dan melenceng, kata beliau. Wastilahan, secara istilah, mailul harfi ba'da khurujihi hatta yattasila bi makhraj ghairih. Kata beliau, miringnya huruf dari setelah keluarnya hingga bersentuhan dengan makhraj selainnya. Jadi miring dia. Hurufnya itu kata beliau mailul harf, hurufnya itu miring setelah keluar hingga bersentuhan dengan makhraj selainnya, selain huruf inhiraf itu. Walahu harfan, al-lamu war-ra, wa qad wusifa bil inhiraf. Dua hurufnya dua, lam dan ra. Wa qad wusifa bil inhiraf linhirafihima an makhrajihima hatta yattasila bi makhraj ghairihima. Disifati dengan inhiraf, kenapa? Karena kedua huruf ini miring atau condong dari makhrajnya sampai bersentuhan dengan makhraj selain lam dan ra. Fallamu fiha inhirafun ila tarafi al-lisan. Lam itu miring ke mana? Ke ujung lidah gitu. Tarafil lisan. Miring ke ujung lidah. Jadi kan lam itu dia diambil dari mana? Dari adna al-hafah, benar kan? Makhrajnya itu dari adna al-hafah ila muntaha tarafil lisan. Sampai ke, jadi luas dia. Inhiraf lam itu yang seharusnya makhrajnya dari sini, dari adna al-hafah, dia sampai miring ke sini, ke ujung, sampai ke ujung lidah. Itu kata beliau. Warra'u, dan ra fiha inhirafun ila zahril lisan. Kemudian ra ini inhirafnya gimana? Condongnya kemana? Ke zahril lisan. Ini bagian dalam lidah ini. Bagian dalam lidah. Jadi kalau kita tempelkan, itu bagian dalam itu sampai agak masuk ke dalam dia. Gitu. Wa mailun qalilun ila jihati makhrajil lam. Dan kemudian miring juga kemana? Ke arah makhraj lam. Walidzalika yaj'aluha al-altha ghulaman. Oleh karena itu, kata beliau, maka karena dia miring ke makhraj lam, maka orang yang cadel itu mengucapkan ra itu lam. Seperti itu. Jadi sebenarnya inhiraf ini ada banyak tafsiran gitu, ada banyak tafsiran. Ada yang mengatakan tafsirannya seperti ini. Tapi kalau kita lihat bukunya Syekh Aiman, itu kata beliau yang inhiraf itu adalah suara. Tapi kalau yang di sini inhiraf itu adalah huruf. Jadi kalau Syekh Aiman tuh beliau sebutkan bahwa lam itu inhirafnya itu suaranya ke samping gitu. Kalau ini lidah kan tek nyentuh suara itu miring ke sini, dari dalam keluar menyamping ke sini. Keluar menyamping ke sini. Itu tafsiran dari Syekh Aiman. Kalau di sini juga berbeda, tapi intinya memang seperti itulah. Lam dan ra itu pasti ada inhirafnya. Jadi bukan lidahnya itu yang dimiringkan ya. Kadang ada orang mengucapkan lam dan ra ini dimiringkan lidahnya gitu. Misalnya diucapkan al seperti itu. Bukan seperti itu. Tidak ada yang mengucapkan seperti itu. Qala Ibnul Jazari wal inhiraf sahhiha fil lam wal ra. Kata beliau, inhiraf yang benar itu hanya terjadi pada lam dan ra, tidak pada selain lam dan ra. At-takrir. Kemudian at-takrir. Lughatan i'adatu syai'i marratan ba'da marrah. Pengulangan sesuatu berkali-kali, kata beliau. Wastilahan, secara istilah, irti'adu ra'sil lisani 'inda an-nutqi bil harf.
Kata beliau adalah bergetarnya kepala lidah ketika mengucapkan sebuah huruf. Walahu harfun wahidun wa huwa ra. Hurufnya hanya satu saja yaitu ra. Qala Ibnul Jazari warra wa bitakririn ju'il. Ra wa bitakririn ju'il. Nah, dijadikanlah sifat ra itu at-takrir. Baik, Ustaz. Lanjut. Mulahazat haula sifat at-takrir. Catatan yang pertama, at-takrar sifatul lazimatul lirra'i fi jami'i halatiha. Kata beliau, takrar itu atau takrir itu sifat yang lazim, yang menyertai ra di semua kondisi. Walakinil ulama'u yuhadziruna al-qari'a min al-mubalaghati fi takririha. Akan tetapi para ulama melarang para pembaca Al-Quran, melarang apa? Melarang agar jangan memubalaghahkan, berlebih-lebihan. Melarang berlebih-lebihan ketika mentakrirkan ra, wa khassatan fi halati tasdidiha. Terlebih-lebih dalam kondisi ra itu bertasdid. Fal muradu bihadhihi as-sifah al-ihtirazu 'an al-mubalaghati fiha, la man'uha 'ala al-itlaq. Kata beliau, apa maksud dari sifat ini? Maksud dari sifat ini untuk mengantisipasi agar tidak berlebihan gitu, bukan untuk menghilangkan takrir itu sendiri gitu. Seperti itu kata beliau. Qala al-Imam Ibnul Jazari wa akhfi takriran idza tushaddadu. Maka samarkanlah atau kurangi takrir itu apabila ra itu bertasydid. Apabila ra itu bertasydid. Jadi kadang ada yang memahami seperti ini. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Katanya, maka ringankanlah takrir itu apabila bertasydid. Oh, berarti kalau tidak bertasydid tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa diberikan takrirnya gitu kan. Kan Imam Jazari bilang ketika bertasydid gitu. Jawabannya apa? Bertasydid itu kan ra-nya ada dua gitu kan. Nah, ra-nya ada dua itu disuruh ringankan apalagi ra-nya satu gitu. Mimbabi aula gitu. Mimbabi aula apabila ra-nya satu gitu. Yang dua aja nggak boleh ditampakkan takrirnya apalagi satu gitu. Wa qala al-Imam as-Sakhawi warrasun tashdidahu an ayyura mutkarriran karra'i fir rahmani. Kata beliau, ra maka jagalah tasdidnya agar jangan sampai terlihat takrirnya. Karra'i fir rahmani, seperti ra pada kata ar-rahman. Ini nazam al-Imam as-Sakhawi ini banyak sekali yang disukun-sukunkan harakatnya. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat dari mukaddimahnya itu kalau kita baca harakatnya sempurna semua, itu apa namanya? Wazannya itu kacau jadinya. Itu kan ini saya pertama juga bingung, ini sebenarnya wazannya apa sih gitu kan. Ternyata ini bahar rajaz gitu. Tapi kalau kita hubungkan dengan bahar rajaz, dengan miftah bahar rajaz, itu tidak apa namanya, tidak sama gitu, tidak sama. Ternyata ada beberapa harokat yang harus disukunkan, atau ada yang beberapa huruf yang harus diidghamkan sehingga harus sesuai dengan bahar rajaz gitu. Seperti apa? Ini mutakarriran. Ini kalau dibaca mutakarriran, ini wazannya ini kacau. Jadi harus disukunkan mutakarriran. Jadi harus disukunkan. Jadi kalau kita pakai iramanya, warra'asun tasdidahu an ayyura mutakarriran karra'i fir rahmani. Gitu. Jadi sesuai dia. Kalau dibaca mutakarriran, itu. Kalau misalnya apa baitnya itu? Ya man yarumu tilawatal Qur'ani. Itu dia tilawatal Qur'an itu taknya itu disukunkan. Jadi ya man yarumu tilawatal Qur'ani gitu. Jadi supaya wazannya itu sesuai gitu. Kalau dia dibaca harokat sempurnanya, maka wazannya nanti kacau seperti itu.
Sama juga wa yarudu sya'wa a'immatil itqani gitu. Itu juga dalnya itu diidghamkan ke shin gitu. Jadi wa yarush sya'wa a'immatil itqani gitu. Supaya apa? Supaya seperti itu. Karena kalau kita baca idgham itu kacau nanti wazannya. Itu ada banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Wa qala Ibnul Jazari wa qad tawahhama ba'dun nas. Nah, Ibnul Jazari mengatakan wa qad tawahhama ba'dun nas. Nah, sebagian orang tawahham itu apa artinya? Membayangkan gitu. Sebagian orang itu membayangkan tapi bayangannya ini jauh dari kebenaran itu tawahham. Anna haqiqat at-takrir tar'idul lisani birra'il marrata ba'da al-marrah. Nah, sebagian orang itu menyangka bahwasanya hakikat daripada takrir itu adalah menggetarkan lidah itu berkali-kali gitu. Fa'adhara dzalika hala tasdidiha. Kemudian ketika ra itu bertasdid dijelaskan itu takrirnya. Kama dhahaba ilaihi ba'dul andalusiyyin. Nah, sebagaimana berpegang terhadap mazhab ini sebagian al-andalusiyyin, orang Andalus. Was-shawabu at-tahaffuz min dzalik. Nah, yang benar adalah kita menghindari hal tersebut, kata beliau. Bi ikhfa'i takririha, dengan meringankan takrirnya. Kama huwa mazhabul muhaqqiqin, sebagaimana itu adalah merupakan mazhabnya al-muhaqqiqin. Muhaqqiqin itu ulama yang hebat ya. Wa kaifiyatul ihtirazi anha. Nah, cara mengantisipasi itu adalah antul siqa dhahral lisani bi a'lal hanaki lasqan muhkaman bi rasyaqatin wa rahafati hissin, kata beliau dengan gimana caranya agar tidak bertakrir, kita tempelkan punggung lidah di atas langit-langit dengan tempelan yang bagus, bi rasyaqatin wa rahafati hissin, pokoknya tidak terlalu kuat. Wa talfidha biha marratan wahidah, kemudian diucapkan sekali. Fataqra'u bil lisani a'la al-hanak, maka kita menyentuh langit-langit dengan lidah qar'an, wa hadha fi halati kauniha ghaira musyaddadah. Dan ini cara ini dipakai ketika tidak dalam kondisi al-musyaddadah, tidak dalam kondisi bertasdid. Wa amma fi halati tasdid, nah kalau bertasdid gimana? Fa innal lisana bu'ida iltisaqihi bi'a'la al-hanak yanbaghi an yakhiffa ad-dhaghtu 'alayhi qalilan. Kata beliau, kalau dia bertasdid ketika sudah menempel, maka tekanannya harus diringankan sedikit. Walakin bihuknatin wa ihkam. Dan tapi caranya harus bagus gitu. Wa yanbaghi an nuqa'ira al-lisana qalilan. Kita harus melengkungkan lidah sedikit, kata beliau. Wa khassatan fi halati ar-ra'il mufakhamah. Terlebih apabila ra itu dalam keadaan tebal. Wa dzalika linasmaha bi jarayani sauti ar-ra'i syai'an ma. Agar apa? Agar kita memberikan jalannya suara ra itu sedikit gitu. Mislu ar-rahman wa kharra raki'a, lianna ar-ra kama sabaq harfun baini. Nah, karena ra sebagaimana yang telah lalu, ra itu merupakan huruf yang tengah-tengah gitu. La syadida fayanhabis as-sautu fih, bukan syiddah yang mengharuskan suara itu terkurung, tertahan, wala rikhun fayajri as-sautu fihi, bukan juga rakhawah yang menjadikan suara itu mengalir seperti itu. Nah, jadi ra itu agar tidak banyak takrirnya, misalnya jangan ar-rahman, itu gimana caranya? Caranya itu ditempelkan lidah itu, kemudian berikan rongga di tengahnya agar ada tempat jalannya sedikit udara, sedikit suara gitu. Jadi kalau dia ra itu tidak diberikan rongga sedikit di tengah-tengahnya itu akan munculkan takrir. Jadi
ar, Ri. ar. Itu kenapa? Karena dia tidak ada rongganya, tidak ada tempat keluar udaranya. Jadi dia kayak tek, 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 gitu dia. Jadi seperti itu. Jadi gimana caranya supaya jangan banyak getarannya? Diberikan rongga. Ar, 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 ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Jangan. Al-mulahazatu ats-tsaniyah. Catatan yang kedua. 'Ala al-qari yahzara min al-mubalaghah. Nah, seorang qari itu harus menghindari mubalaghah fi ikhfa'i takririr ra. Jangan juga berlebihan dalam apa? Dalam meringankan takrirnya ra, menghilangkan takrirnya ra. Fa inna ba'dhan nas yalfidhuha muhasramatan ka'annaha dalun muraqqaqah atau ta'un mufakhamah. Jadi sebagian orang itu ada yang melafalkannya dengan keras. Ka'annaha dalun muraqqaqah. Seakan-akan ra itu dal yang dal yang tipis gitu atau ta yang tebal. Qala Ibnu al-Jazari wa qad yubalighu qaumun fi ikhfa'i takririha mushaddadatan. Nah, sebagian orang itu berlebihan dalam meringankan takrirnya atau menghilangkan takrirnya. Fayati biha muhasramatan syabihatan bit-ta. Maka dia mengucapkan ra itu mirip seperti ta. Nah, itu salah juga. Al-mulahazatu tsalitsah. Katsirun minan nas yadhummu asy-syafatayn 'inda nutqihi bir-ra' al-mufakhamah. Banyak orang yang yang mendammahkan kedua bibir ketika mengucapkan ra itu dalam keadaan tebal. Kemudian tebal fathah. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Wa hadza khata'un. Dan ini salah. Yuaddi ila ikhrajir ra'i mushammatan sawt ad-dhammi. Yang menyebabkan keluarnya ra yang bercampur suaranya dengan dhammah. Karena kan dhammah syafatain itu kan memajukan kedua bibir itu kan khusus pada saat apa? Pada saat ra itu dhammah. Sedangkan ra yang fathah itu dia kondisinya posisinya normal gitu. Was-sahihu anna asy-syafataini yandammani dhamman khafifan jiddan. Nah, kata beliau kedua bibir itu membulat dengan bulatan yang kecil gitu. Bisyaklin yuhafizu ala tafkhimiha tafkhiman sahihan. Jadi kata beliau kedua bibir itu tetap ada juga seperti membulat gitu. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jadi dia karena dia tebal, jadi posisi bibir itu tidak seperti huruf tipis gitu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahman. Bisyaklin yuhafizu ala tafkhimiha, dengan bentuk, dengan kondisi yang menjaga tebalnya bukan dimajukan seperti huruf dhamma, bukan Ar-Rahman, bukan. Tapi biasa saja Ar-Rahman, Ar-Rahman. Wa yakthuru dhalika fi mithli basira, basira, qadira, syakura, seperti itu. Wa ra'aitu ba'd at-talabah, dan aku melihat sebagian talabah, sebagian murid-murid yantiqu bir-ra'il musyaddadati dha'ifat at-tashdidi bi dhamm asy-syafatayn fi ar-Rahman. Gimana nih? Ar-Rahman, seperti itu. Jadi tasdidnya itu lemah gitu. Kemudian didhammahkan syafatainnya Ar-Rahman, Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman, seperti itu. Ada orang Indonesia mungkin ya kali ya. Ar-Rahman, mungkin ya. Kalau yang seperti itu orang Indonesia itu. Sifat selanjutnya adalah at-tafashshi. At-tafashshi itu apa? At-tafashshi al-intisharu wal-ittisa'. Tersebar dan meluas. Wastilahan intisharul hawa'i fil fami 'inda an-nutqi bi harfi shin. Tersebarnya hawa atau udara di dalam mulut ketika mengucapkan huruf shin hatta yattasila bi makhrajidh dha. Sampai-sampai udaranya itu bersentuhan dengan makhraj adh-dha.
Walahu harfun wahid wa huwa shin. Hurufnya satu saja yaitu shin. Wa summiyat bidzalika litafashshiha ay intishariha. Kenapa dinamakan tafashshi? Karena apa? Karena huruf tersebut suara yang di dalam mulut itu tersebar. Ash, terasa itu ya. Ash, ash, ash. Intisharuha fil fam li rakhawatiha, tersebar di dalam mulut. Kenapa? Karena huruf itu lembut. Qala Ibnu Jazari walid tafashshi shinu. Tafashshi itu hurufnya adalah shin. Ada juga yang mengatakan tafashshi itu juga ada pada selain shin. Misalnya sin juga dikatakan ada tafashshi juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, tafashshi itu adalah khusus pada shin saja. Al-istitalah, istitalah lughatan al-imtidad, artinya memanjang. Wastilahan imtidadu sawti ad-dad. Nah, secara istilah memanjangnya suara dad fi makhrajiha min awwali hafati al-lisan ila an tattasila bi makhrajil lam. Jadi suara dad itu memanjang seperti karet gitu ya. Seperti karet dari awal tepi lidah samping itu sampai ke ujung tepi lidah yang tempat makhrajnya lam. Itu memanjang dia. Walaha harfun wahid wa huwa ad-dad. Hurufnya cuma satu yaitu dad. Wa summiyat bidzalika listitalatiha. Kenapa dinamakan istitalah? Karena hurufnya memanjang. Suaranya memanjang. Qala Ibnu Jazari dadan istatil. Mulahadhatani haula ad-dad. Ada dua catatan penting terkait dad. Yang pertama, inna harf ad-dad min huruf al-lughati al-arabiyyah al-mutamayyizah. Yang pertama, dad ini termasuk salah satu huruf Arab yang berbeda dengan huruf yang lainnya, huruf-huruf bangsa lain. Fahuwa yatamayyazu bi sifatihi as-sitt. Nah, dad ini berbeda dengan apa? Dengan karakteristiknya dengan beberapa sifat gitu. Karakteristiknya itu ada 6 sifat yang menjadi pembeda antara dad dengan yang lainnya. Pertama al-istitalah, kemudian al-isti'la, kemudian al-itbaq, al-ismat, al-jahr, ar-rakhawah. Jadi 6 sifatnya. Fayajibu 'alaika an tura'iya nutqa hadzal harf. Maka kamu, kata beliau, wajib menjaga pengucapan huruf ini. Wa anta talaqqahu 'anil mujawwidin al-mahratil mutqinin. Ambil huruf qaf ini, bertalaqqilah untuk mengambil huruf qaf ini dari mana? Dari ulama al-mujawwidin. Al-mujawwidin itu apa? Pakar tajwid. Al-maharah yang mahir. Kemudian al-mutqinin yang mutqin. Ma'a mulahadhati tafkhimihi wat talattufi fi ikhrajihi. Kemudian juga diperhatikan juga ketebalannya, kemudian juga mengeluarkannya dengan lemah lembut fi makhrajihi, dari makhrajnya. Min hafatil lisan, dari tepi lidah. Ma'a ma yaliha min al-adrasil ulya. Tepi lidah itu dengan apa? Dengan geraham atas. Al-yusra awil yumna aw ma'ahuma ma'an. Baik itu geraham atas kanan atau geraham atas kiri. Bisa juga dua-duanya. Ba'idan 'anil nabri awil madh. Jauh dari kata menekan atau mengunyah gitu. Jadi dad itu tidak ditekan seperti dal yang ditebalkan, bukan. Al-mulahadhatu tsaniyah. Hunaka aswatun jadidatun mukhtara'atun lin-nasi fi ad-dad. Ada suara yang baru yang baru dibuat oleh orang-orang pada huruf dad. Fa ba'dhum yukhrijuha dalan mufakhamah. Jadi sebagian orang ada yang mengeluarkannya dengan dal yang tebal. Walad gitu. Walad dallin. Ada yang seperti itu. Wa ba'dhum yukhrijuha dalan raqiqatan. Sebagian mereka ada yang mengeluarkan huruf ini menjadi huruf dal. Walad dallin. Wa ba'dhum yamzijuhu bil ghainil musyrabati gunnah. Sebagian orang ada yang mencampurnya dengan ghain yang dicampur dengan gunnah. Walawallin. Ada juga seperti itu. Au binunin musyrabatin bilamin mufakhama, atau dengan nun walawallin. Nun kemudian campur dengan lam yang tebal. Wa aghrabu min dzalika ulaika alladzina
yaqlibunaha dha'an khalisah. Nah, yang lebih aneh lagi ada yang menggantinya dengan dha khalisah. Jadi benar-benar wala dhalin gitu. Faqad dhalla sawa as-sabil katanya. Wala dhalin. Kemudian apa lagi? Ada banyak huruf-huruf dad itu dibaca diucapkan dha. Itu biasanya orang-orang mana ya? Kuwait mungkin. Orang Saudi Arabia mungkin pengucapan mereka seperti itu. Jadi kalau kita dengar MBS itu kalau ngomong itu coba sesekali didengarkan, itu pengucapannya itu dad itu diucapkan dad katanya. Juga Dubai juga kalau nggak salah, Imarat itu Emirat itu juga mereka pengucapannya juga seperti itu. Itu tidak benar. Wal aghrab minhu yang paling aneh lagi annahum yaz'umuna anna hadha al-lafdh huwa as-sahih. Mereka menyangka bahwa pelafalan yang inilah yang benar gitu, dengan dha itu. Jadi wala dhalin, itulah yang benar. Wa yaquluna 'an ad-dad al-arabiyyah al-fasihah allati talaqaha al-mujawwidun al-mahr 'an mashayikhihim innaha khata'. Nah, justru dad yang dibaca oleh para masyayikh yang mutqin itu mereka katakan itu khata, gitu. Salah. Ma'al ilmi bi anna jami'al adillati qa'imatun ala anna ad-dad ghairu adh-dha'i fi ar-rasmi wan nutqi wal ma'na. Nah, sudah diketahui kata beliau bahwasanya semua dalil-dalil menunjukkan bahwasanya dad itu bukan dha, baik itu dari segi rasm, dari segi tulisan, maupun dari segi pengucapan, maupun dari segi makna gitu. Semuanya berbeda, tidak ada kesamaan sama sekali gitu. Walidzalika afrada al-Imam Ibnu al-Jazari mabhatsan khassan. Oleh karena itu Imam Ibnu al-Jazari membuat pembahasan khusus gitu. Bayyana fihi jami'a adh-dha'ati fil Qur'an. Beliau menjelaskan atau menyebutkan semua kata-kata yang memakai dha gitu di dalam Al-Qur'an. Haitsu qala fi awwal al-bait wad-dad bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji, kata beliau. Kata beliau dad itu bedakanlah dengan huruf dha dengan apa? Dengan istitalah dan makhraj. Nah, istitalah itu sifatnya, kemudian makhrajnya juga berbeda gitu. Jadi kita melalui makhraj dan sifatnya saja kita sudah bisa membedakan dad dan dha. Wa qala al-Imam as-Sakhawi musyiran ila dhalik والضاد عالم مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان. Kan ini saya juga bingung gimana wazan yang syatr yang kedua ini. Hasha lisanin bil fasahati qayyimin درب لأحكام الحروف معاني كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللن أو في غيض يشتبهان. Ini beliau semua sebutkan yang pertama waddadu alin, kata beliau. Dad itu sifatnya isti'la, mustatilun istitalah, mutbaqun mutbaq itbaq, jahrun yakillu ladaihi kullu lisani, kata beliau. Maksudnya dad ini semua lidah itu merasa kesulitan gitu. Hasya lisanin bil fasahati qayyimin zaribin li ahkamil hurufi mu'ani kam ramahu qaumun fama abdaw siwa la min mufakhamatin bila irfani. Kata beliau ada banyak orang yang mencoba untuk mengucapkan huruf dad ini, tapi mereka tidak mengucapkan selain apa? Selain lam yang ditebalkan. Mayyizhu bil idahi an dhaif fi adlalna aw fi ghidha yashtabihan. Pokoknya beliau mengingatkan kita bahwasanya dad ini hurufnya sulit. Ada banyak yang mencoba tapi banyak juga yang gagal. Kemudian kata beliau bedakan antara apa? Antara dad dengan dha. Itu inti daripada bait yang ada di sini.
mulahazatun 'ammatun haula as-sifat. Catatan umum terkait sifat. Inna ayya harfin min hurufil hijaiyah, semua huruf hijaiyah kata beliau, huruf apapun itu, labudda min an yattasifa bi khamsi sifatin min al-mutadaddah. Harus memiliki 5 sifat dari sifat yang berlawanan. Thumma qad yattasifu bi sifatin aw sifataini aw la yattasifu bi syai'in min as-sifati ghairi al-mutadaddah. Kemudian terkadang huruf hijaiyah itu boleh bersifat boleh disifati dengan sifat yang tidak berlawanan atau dua sifat, atau juga boleh juga tidak disifati dengan sifat yang tidak berlawanan. Misalnya ba gitu. Ba itu mengambil sifat yang tidak berlawanan apa? Qalqalah. Safir tidak, inhiraf tidak, kemudian istitalah tidak, tafasyi tidak, takrir tidak. Kalau misalnya ha itu apa yang diambil dari sifat yang tidak berlawanan? Tidak ada kan? Apa? Qalqalah tidak. Kemudian lin tidak. Kemudian inhiraf tidak. Kemudian takrir tidak. Tafasyi tidak. Istitalah tidak. Pokoknya ada yang mengambil satu, ada yang mengambil dua, ada yang tidak mengambil sama sekali dari sifat-sifat yang tidak berlawanan. Fa'aqsa ma yumkinu an yattasifa al-harfu bihi sab'u sifat. Jadi kata beliau huruf yang memiliki sifat yang paling banyak itu tidak lebih daripada 7 sifat. Jadi wal harful wahid alladhi ittasafa bi sab'i sifat huwa ar-ra. Jadi huruf satu-satunya yang memiliki 7 sifat itu adalah ra, satu-satunya. Jama'tuha biqawli fi ar-ra'i faftah wasitih fi ar-ra'i faftah wasitih ijhar wastafil ma'an hirafin azliqan karrir tasil. Kata beliau inilah apa namanya semua sifat ra. Waqala Ibnu al-Jazari mujmilan bab as-sifat. Ini Imam Ibnu al-Jazari menyebutkan bab sifatul huruf, sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhidd qul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Ini bisa dihafal nih ya matan Jazari itu dari awal sampai akhir. Wa baina rikhwin wa syadid lin umar sab'u ulwin khussa dhagtin qid hasar sadu dadun ta wa dha'un mutbaqah وفر من لب الحروف المثلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين في اللام واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحح في اللام ورى وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. Ini semua bab sifat al-huruf. Bisa dihafal dalam berapa bait nih? 7 bait. Ada 7 bait. Insyaallah mudah ya. Ustaz Burhan, Ustaz Fadli. Kayaknya Ustaz Ghaffar udah hafal semua ini kayaknya. Setidaknya hafal saja bab makharij, kemudian bab sifat. Itu paling tidak itu. Lanjut Ustaz Fakhri. Ahkamu ar-ra'at. Sampai di sini insyaallah ahkamu ar-ra'at kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Gimana? Udah ada yang tahu jawabannya? Kenapa tidak kita katakan misalnya safir lawannya adalah non safir gitu kan? Atau misalnya takrir lawannya adalah non takrir gitu. Voice-nya Bang Fadli. Suaranya nggak kedengaran. Masih di unmute ya? Udah, halo? Sudah. Ya. Udah masuk. Ya. Oh. Sepertinya sama kayak apa tuh Ustaz? Antara sifat wajib bagi Allah atau mustahil bagi Allah itu kan dia memakai apa ya? Bukan memakai diddun ya. Oh. Tapi nakidun ya. Oh. Betul. Ahsanta ya Ustaz Fadli. Jadi ada perbedaan kalau dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara naqid, ada perbedaan antara didd.
Naqid. Jadi apa perbedaan antara naqidan sama diddan? Kalau lawan itu artinya did, bahasa Arabnya did. Kalau kalau kita katakan sofir, non sofir itu bukan lawan tapi apa namanya? Kayak kontradiksi daripada sofir adalah non sofir gitu. Biasanya katanya an-naqidan itu la yartafi'ani wala yajtami'an ya. La yartafi'an wala yajtami'an. Jadi kedua hal itu tidak bisa bersatu dan tidak bisa juga tidak bisa juga gimana cara jelasinnya? Naqidun. Kalau kita katakan misalnya hitam lawannya putih. Ini dua warna yang berlawanan gitu. Dia la yajtami'an, tidak bisa dalam satu waktu, dalam satu tempat putih dan hitam itu bersatu, itu tidak bisa. Nah, itu tidak bisa. Tapi bisa jadi yartafi'an, artinya bisa jadi bukan hitam, bukan juga putih gitu. Bukan hitam, bukan juga putih, bisa jadi apa? Bisa jadi merah gitu warna itu. Bisa jadi biru gitu kan. Nah, itu kalau lawan gitu. Tapi kalau dia naqidan, misalnya suatu benda itu imma mutaharrik wa imma sakin. Satu benda itu dia hanya ada dua opsi. Jadi tidak ada yang ketiga gitu. Tidak ada yang ketiga. Imma mutaharrik, yang opsi pertama benda itu bergerak. Nah, kalau benda itu tidak bergerak, tidak ada opsi lain selain diam. Itu namanya naqidan. Jadi sama juga kalau kita katakan safir kemudian bukan safir, maka itu namanya naqidan. Karena apa? Karena dia itu kalau tidak safir ya berarti bukan safir seperti itu. Nggak ada pilihan yang lain gitu. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita katakan lawan safir itu adalah bukan safir. Karena itu bukan did tapi naqid. Naqid. Itu kalau dalam mantik itu seperti itu. Pakai dhad naqid atau pakai Allah Ustaz? Naqid atau naqid? Naqid pakai dhad. Oh, nah. Jadi kalau kita ingin membuat apa namanya? Misalnya hitam itu naqidnya apa? Berarti bukan hitam gitu. Itu naqidnya. Hitam berarti naqidnya bukan hitam. Bukan putih gitu. Putih itu lawannya, gitu, dhidnya. Tapi kalau naqidnya itu adalah bukan hitam. Hitam bukan hitam. Ada pertanyaan terkait ini? Terkait pembahasan hari ini? Saya ada 3 mungkin teman-teman dulu Ustaz. Monggo Bang Gofar sama Bang Bulan. Bang Fadli. Ya ada sedikit Ustaz. Izin Ustaz. Oh ya. Izin ada 2 pertanyaan mungkin Ustaz. Yang pertama tadi terkait dengan sifatul huruf itu Ustaz. Kan ada penjelasan yang kelihatan lebih atau terdengar lebih ditekan begitu Ustaz. Nah, terkait dengan suara yang kita keluarkan di masing-masing sifatul huruf ini, apakah semuanya itu harus natural sama saja kekuatan suara yang kita tekankan, atau memang ada khusus di sifat-sifat tertentu itu lebih kita tekan gitu Ustaz. Misalkan di syiddah berbeda tekanan yang kita keluarkan dengan rokhwah gitu Ustaz. Atau memang harus natural sama gitu Ustaz. Nah, itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua tadi terkait huruf-huruf syiddah ada yang terbagi ada yang ke qalqalah, ada juga yang ke hamas gitu Ustaz. Nah, tadi saya rada kepikiran ke hamzah Ustaz. Nah, hamzah itu kemana dia Ustaz? Enggak ke hamas, enggak ke ini gitu. Qalqalah gitu Ustaz. Nah, itu aja Ustaz. Terima kasih.
pertanyaan pertama tadi ya, apakah kita semua huruf itu harus kita ucapkan secara natural atau sebagian huruf itu memang ada harus yang dipaksa gitu, begitu ya? Seperti misalnya huruf syiddah gitu ya. Nah, pada dasarnya setiap huruf itu harus diucapkan dengan apa? Dengan natural. Nah, mengucapkan huruf-huruf dengan natural, dengan tanpa paksaan, itu bukan berarti menghilangkan sifatnya. Satu ghafar ya. Bukan berarti menghilangkan sifatnya. Mengucapkan ta yang sifatnya itu syiddah, dengan sifat syiddahnya, dengan sifat isti'la'nya, bukan berarti kita mengucapkannya dengan paksaan gitu. Tidak. Bisa kita gabungkan gitu. Bukan seakan-akan pengucapan natural dengan menguatkan sifat itu bukan hal yang kontradiksi. La yajtami'an, bukan. bukan naqidan ya, bukan naqidan. Tapi dia itu bisa digabungkan gitu. Bisa kita memakai sifat itu dengan sempurna dan juga bisa terdengar natural seperti itu. Kalau kita misalnya kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba yang saya ucapkan tetap syiddah. Bibir tetap tertutup. Nah, akan tetapi juga tidak ada takalluf di sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak takalluf. Kemudian misalnya kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Sifatnya terjaga, hanya jalan Ar-Rahmanir Rahim. Hanya jelas, tapi tidak juga takalluf gitu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan difahami ya. Kemudian masalah hamzah tadi, kan huruf syiddah itu kan dia hurufnya keras ya gitu kan. Kemudian orang Arab itu punya cara gimana huruf keras itu tidak bagaimana menghindari huruf-huruf yang keras itu. Kalau misalnya huruf qalqalah itu dipantulkan ya kan, hurufnya dipantulkan. Kemudian huruf hamas itu kaf dan ta itu diberikan anginnya gitu. Lah hamzah gimana? Hamzah itu bagaimana kaifiyatut takhallus min syiddatil hamzah? Itu pertanyaannya. Bagaimana orang Arab itu menghindari syiddahnya hamzah? Ada banyak cara. Terkadang mereka membuangnya, terkadang mereka mengubahnya, terkadang mereka mentashilnya. Nah, itu hamzah itu. Hamzah itu seperti itu. Jadi terkadang mereka ubah, terkadang mereka buang, terkadang mereka tashil. Itu hamzah. Misalnya kalau mereka misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib nah itu kan hamzah sukun kan. Nah, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka qalqalahkan? Tidak. Sebagian mereka ada yang mengubahnya menjadi waw. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hamzah ini saking kan mereka orang Arab itu tidak suka, bahkan dalam keadaan berharakat pun mereka ubah. Huruf-huruf syiddah yang lain kan kalau berharakat nggak diapa-apain kan? Ya ta dibaca ta gitu. Mana pernah kita dengar ta itu ditashil atau di apa. Tapi hamzah ini dalam keadaan berharakat pun mereka ubah. Misalnya apa namanya kitabam muajjala dibaca kitabam muajjala diganti jadi waw. Ya kan? Nah, itu saking kan mereka itu tidak suka sama hamzah gitu. Kayak misalnya kata apa lagi misalnya? Misalnya kata ada banyak itu misalnya al-ana. Apa yang terjadi? Asalnya kan al-ana, ya kan? Asalnya kan. Kemudian mereka punya dua opsi. Yang pertama hamzahnya itu diubah menjadi alif. Hamzah istifham itu hamzah wasal itu diganti menjadi alif. Nah, maka bertemulah dua sukun jadi dipanjangkan al-ana. Opsi kedua mereka tashil al-ana. Nah, seperti ini. Hamzah ini ada banyak cara orang Arab untuk apa? Untuk menghindari syiddahnya hamzah itu. Seperti a'jami. Nah, itu. Jadi hamzah ini lebih tidak disukai oleh orang Arab gitu.
Di antara huruf syiddah itu, yang 8 itu, hamzah ini paling tidak disukai. Kenapa? Karena dalam kondisi berharokat pun itu diubah-ubah sama orang Arab. Allahu a'lam. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Jazakumullah khair. Izin Ustaz. Jadi Ustaz, Tafadhal. kalau kita lihat-lihat Ustaz, pembahasan qiraat itu jadinya banyaknya di hamzah Ustaz ya. Gitu Ustaz ya. Termasuk gitu Ustaz. Istilahnya big boss-nya lah gitu Ustaz. Iya. Jadi ya betul. Jadi kalau kita belajar qiraat itu, pembahasan paling sulit itu adalah pembahasan hamzah. Jadi ada babnya itu, ada bab, berapa bab ya? Bentar. Ada 5 bab khusus itu terkait hamzah itu. Paling sulit itu bab hamzahnya Imam Hamzah. Hamzahnya Imam Hamzah. Jadi Imam Hamzah itu memang luar biasa itu, sulit itu bab hamzah itu. Misalnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di situ ada banyak tuh, ada berapa wajah itu, ada 12 wajah kalau saya tidak salah itu. Ada 12 wajah. Nah, itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian itu dibuang hamzahnya. Al-ulama. Nah, kemudian ketika hamzahnya dibuang, itu nanti muncul 3 wajah. Boleh dibaca qasar 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat. Jadi al-ulama, al-ulama, al-ulama. Itu dia. Kemudian ditambah lagi wajahnya ditashil. Jadi hamzahnya tetap ada tapi ditashil. Jadi al-ulama. Tapi ketika waqaf itu dibaca raum. Raum al-ulama. Nah, ketika raum itu kan hamzahnya itu ada gitu kan. Hamzahnya ada. Berarti mad wajib muttasilnya tetap ada kan. Jadi huruf mad ketemu dengan hamzah. Nah, muncul permasalahan baru, hamzahnya kita tashil. Nah, karena hamzahnya sudah ditashil, maka dia sudah tidak sekuat mad wajib muttasil biasa gitu. Mad wajib muttasil biasa kan hamzahnya jelas gitu kan, kuat. Ini ketika ditashil, hamzahnya itu sudah lemah gitu, tidak sekuat hamzah yang biasa gitu. Jadi muncullah bolehlah dibaca 2 harakat karena hamzahnya makin lemah. Boleh dibaca 6 harakat karena apa? Karena mazhab Imam Hamzah itu membaca mad wajib muttasil itu 6 harakat. Jadi al-ulama seperti itu. Jadi 6 harakat, 2 harakat. Ini udah 5 wajah. Kemudian ada mazhab yang kedua, ini mazhab qiyas. Ada yang mazhab ar-rasm. Karena al-ulama itu hamzahnya ditulis di atas waw, maka waqafnya dengan waw. Waqafnya dengan waw. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi arid lisukun tetap ada 3 kan, arid lisukun kan? Arid lisukun 2, boleh kan? Kemudian boleh 4, boleh 6. Al-ulama. Al-ulama. Nah, jadi karena al-ulama di sini rafa, tanda rafa'nya dhammah, maka di sini boleh apa? Boleh raum dan ismam. Betul kan? Maka ketika kita sukunkan, kita boleh baca ismam. Al-ulama. Al-ulama. Nah, arid disukun itu kita kasih ismam. Ya kan? Berarti sukun biasa, arid disukunnya 3, ya kan? Kemudian sukun plus ismam itu boleh juga 3 wajah, 6. Tambah 1 wajah terakhir yaitu raum. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ini namanya mazhab ar-rasm. Mazhab ar-rasm ada 6. Kemudian mazhabnya al-qiyas ada 5. Jadi 11 wajah. Kata al-ulama saja. Seperti itu. Ya Allah. Itu sangat sulit, pembahasan hamzah itu sangat sulit. Gimana Ustaz Fakhri, ada pertanyaan lagi? Allah. Hadir Ustaz, siap Ustaz.
Saya awali dengan pertanyaan terkait dengan pengucapan huruf. Kalau misalnya kita benar di satu huruf, apakah berarti semua sifat itu juga dipastikan terpenuhi? Gitu, Ustaz. Itu satu. Misalnya kalau kita mengucapkan dotnya benar, ketika ditaksin sama Ustadz atau Syekh, wah berarti semua sifatnya dot ini apakah bisa kita vonis, wah kita semua sifatnya benar. Itu satu, Ustaz. Itu yang kedua terkait tentang sebuah kitab Al-Sabilus Safi. Mungkin nanti Ustaz bisa memberikan sedikit gambaran seperti apa kitab ini karena ini baru bagi saya, Ustaz. Kitab As-Sabilus Safi. Dan kira-kira kaitannya dengan Jazari, Tukhfah, dan itu nanti kalau dipelajari oleh thalibul ilm itu di level yang apakah yang beginner atau yang masih pemula atau seperti apa, Ustaz? Yang kitab Sabilus Safi. Dan yang ketiga ini Ustaz, terkait tadi yang sempat Ustaz singgung tentang pengucapan cara membaca nazam nun as-sakhawiyah itu apakah itu kembali kepada kemampuan kita atau cukup kita nanti misalnya kalau di YouTube saya lihat itu ada Syekh Yahya sudah membuat videonya, Ustaz. Cukupkah kita misalnya ngafal kitab nazam itu dari Syekh itu atau perlu juga kita menguasai yang seperti Ustaz lakukan tadi? Seperti misalnya apa tadi? Mutkarriron yang taknya disukun itu atau cukup ngikuti Syekh Yahya aja itu? Syukron, Ustaz. Pertanyaan pertama tadi, apakah kalau sudah benar, sudah dibenarkan oleh Syekh gitu, Syekh bilang ini ucapan hurufmu ini udah benar, apakah otomatis semua sifatnya sudah terpenuhi, sudah benar? Insya Allah semua sifatnya sudah terpenuhi, insya Allah. Karena kalau sifatnya ada satu yang kurang, maka Syekhnya belum berani bilang bahwa pengucapan huruf ini benar gitu. Karena harus semua sifatnya itu terpenuhi. Kalau misalnya kalau ba itu kan, ba itu sifatnya syiddah, kemudian jahar, kemudian infitah, kemudian istifal, apalagi? Satu lagi. Idlaq, ya, idlaq betul. Nah, jadi kalau sudah sama qalqalah kan, qalqalah kalau itu pun kondisi waqaf. Nah, kalau seandainya satu saja kurang, idlaq itu kan tidak ada kaitannya dengan pengucapannya. Satu saja kurang, misalnya ba ini dibaca misalnya hamas, berarti salah gitu. Gimana bacanya hamas? Dibaca apa? Bacanya pa gitu. Itu hamas tuh. Nah, tapi kalau ba, nah itu jahar seperti itu. Jadi kalau seandainya sudah benar, berarti insya Allah sifatnya sudah benar semua. Kemudian terkait yang kitab As-Salsabilus Syafi, saya sudah lama sekali saya baca itu kitab itu. Yang saya dapati itu seakan-akan nazamnya itu terlalu gimana ya? Nazamnya itu tidak ringkas. Tidak seperti Jazariyah. Jadi nazam itu sudah dijelaskan gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak Tuhfatul Atfal itu. Tuhfatul Atfal itu kan hukum nun mati dan tanwin itu berapa bait? 11 bait kalau saya tidak salah itu. Sedangkan Imam Ibnul Jazari 4 bait saja kan? Sama juga As-Salsabilus Syafi itu banyak permasalahan-permasalahan yang pada dasarnya itu ada di syarah, di kitab-kitab syarah, tapi beliau cantumkan di nazam itu. Itu As-Salsabilus Syafi itu karya Syekh Sulaiman Murad kalau saya tidak salah, Syekh Sulaiman. Dan itu baru sekitar 1300-an lah itu pengarangnya wafat 1300-an Hijriyah. Ini masih baru. Al-Misri, Ustaz? Iya, Al-Misri. Kemudian As-Salsabilus Syafi. Kalau insya Allah kalau sudah memahami ilmu tajwid dari Jazariyah, kemudian ini kitab tajwidnya Syekh Yahya ini, insya Allah As-Salsabilus Syafi itu kita baca-baca aja, tidak perlu dihafal. Kalau dihafal ya bagus gitu kan. Kalau tidak dihafal pun tidak apa-apa. Itu As-Salsabilus Syafi. Kemudian tentang As-Sakhawiyah ya. Apa nama kitabnya? Umdatul Mufid ya. Nah, iya. Antum terserah sih, bebas mau cukup pakai dhabat yang ada sekarang
Atau antum pengen tahu sebenarnya ini wazannya gimana sih gitu, pengucapannya qiraah arudiyah gitu istilahnya itu. Bacaan arudnya itu gimana sih gitu kan, supaya kalau pengen tahu ya belajar arud lah. Setidaknya kita tahu wazannya Bahar Rajas itu gimana, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu coba aja di apa? Di apa ya? Di komparasi antara wazannya Umdatul Mufid dengan wazan mustaf'ilun, 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 itu gimana, apakah sesuai atau tidak. Di situ kita sudah tahu bahwa terkadang sesuai, terkadang kita harus idghamkan dulu, atau kita harus apa namanya, harus kita buang harakatnya, kita sukunkan seperti itu. Antum ada ini, ada nazamnya nggak, apa PDF-nya yang bisa ditampilkan di sini? Oh, Kita coba. yang Sakhawi, Ustaz. Insyaallah ada, Ustaz. Iya. Lahzah, Ustaz, lahzah. Kita coba ya. Kita lihat. Sakhawi. Cuman ini sudah versian, Ustaz. Versi apa? Sudah saya ambilin yang sudah saya edit atau yang dari masih ada di PDF yang umumnya, Ustaz? Yang sudah antum edit saja nggak apa. Oh, hadir, Ustaz. Mudah-mudahan yang ini. Saya share screen. Ya. Ini saya sesuaikan dengan yang dicetak oleh Syekh Yahya Al-Ghaufani, Ustaz. Termasuk perubahan-perubahan harakatnya. Alan, Ustaz. Nah, ini kalau kita kalau kita sudah tahu irama itu gampang mendeteksinya. Misalnya kalau kita di sini itu nadanya itu kayak gini. Kalau saya dulu ya, kalau di kampung saya belajar itu, kalau Bahar Rajas itu nadanya gini. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, itu dia wazannya. Jadi kita coba di sini. Kalau kita pakai harakat nih ya. Ya man yarumu tilawa, kan kacau dia. Jadi kalau kita sukunkan taknya, ya man yarumu tilawatal Qur'ani. Kan sesuai dia. Kalau disukunkan taknya. Berarti qiraah arudiyahnya taknya ini disukunkan karena apa? Li daruratus syair. Kalau kita sambung ke asy-syatr yang kedua, wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Kalau kita baca harakatnya sempurna, itu tidak akan sesuai dengan wazan mustaf'ilun, mustaf'ilun. Tapi supaya sesuai gimana? Sesuai, kita idghamkan dal ke shin, kemudian a'immatil hamzah pertamanya itu kita buang. Gimana jadinya? Wa yarusya wa immatil itqani, seperti itu. Jadi dia sesuai. Jadi dalnya itu kita idghamkan ke shin. Kalau kita tidak idghamkan, kemudian hamzahnya kita biarkan ada, tidak sesuai wazan. Kemudian la tahsibit tajwida maddan mufrita. Kita coba. La tahsibit tajwida maddan mufrita. Au madda ma la madda fih liwani. Itu haknya terpaksa disukunkan. Nah, karena kalau kita kasih harokatnya, wazannya kacau. Kemudian ini bait yang ketiga. Au antu syaddid ba'da maddin hamzatan, aman. Dalnya terpaksa disukunkan. Seharusnya maftuh disukunkan. Au antalu kal harfi kas sakrani. Nah, di sini aman. Nah, kemudian au antafuh bi hamzatin muthawi'a. Nah, hamzah hak pertama disukunkan, kemudian taknya terpaksa disukunkan. Kemudian ya mudhari'nya juga ini terpaksa kita sukunkan. Jadi faifirru sam'uha minal ghasyani, seperti itu. Banyak yang terpaksa disukun-sukunkan. Kemudian lil harfi mizanun falat kutaghiyan, itu taknya terpaksa disukunkan. Fihi wala gimana? Fihi wala taku.
fihi walatku mukhsiral mizani. Sama juga, tanya juga terpaksa disukunkan. Kayak gitu dia. Jadi harus banyak yang kita kita rombak dari segi harakatnya seperti itu. Kalau enggak ya enggak sesuai dengan wazannya gitu. Enggak sesuai dengan wazan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Wallahu a'lam. Boleh komentar Ustaz terkait perombakan itu? Maksudnya perombakan itu berarti kalau wazannya mustaf'ilun, 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 maka kata-kata yang di nadham ini diusahakan mengarah kepada harokat ataupun sukun dari wazan tersebut gitu Ustaz? Iya, seperti itu. Emang harus kayak gitu. Oh, Masya Allah. Ini berlaku di semua mangzumah Ustaz? Meskipun itu burda ataupun semacam sholawatan begitu Ustaz? Berlaku tergantung pakai bahar apa. Kalau misalnya burdah itu kan pakai bahar basit misalnya. Nah, Ustaz. Juga ya kayak gitu. Kalau misalnya Syatibiyah nanti pakai bahar at-tawil misalnya. Kayak gitu dia. Kalau misalnya syair Abu Nuwas itu ya. Syair Abu Nuwas itu kan dia itu pakai bahar al-wafir kalau nggak salah itu. Seperti Abu Nuwas itu, al-bahrul wafir. Maka dia harus disesuaikan. Kadang dia sesuai, tidak ada yang harus dirombak. Kadang ada yang harus dirombak terpaksa karena daruratus syair. Terkadang daruratus syair itu ada yang qabihah. Yang jelek dia. Kalau banyak darurahnya itu kadang itu jelek dia. Seperti itu. Maksudnya nilai keindahan syairnya itu berkurang. Ya, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan. Wakil Ustaz, apa itu? Kalau kita kaitkan dengan nasyid-nasyid yang mungkin yang kontemporer, seperti yang saya masih bingung itu ketika saya lagian Ustaz mencoba untuk memahami Dhamirul Arab atau yang lagu tentang Palestina Ustaz. Itu kan polanya nggak seperti nadhaman begini Ustaz. Hampir sama. Teks liriknya seperti lagu Indonesia itu. Itu apakah pola pembacaannya berbeda dengan ilmu arud saat ini? Kalau nggak salah biasanya kalau yang nasyid sekarang itu terkadang itu dia tidak mengikuti kaidah arud gitu. Tidak mengikuti kaidah arud. Jadi tergantung orangnya, tergantung penulis nasyidnya, tergantung yang penyanyinya juga gitu. Karena sekarang sudah ada apa kata mereka itu, kalau nggak salah itu syair bebas gitu. Syair bebas itu dia syair zaman sekarang lah gitu. Mungkin nggak tahu gimana bentuknya itu. Tapi ada namanya syair hur katanya. Syair hur. Syair hur. Kayak gitu dia. Kita nggak tahu. Tergantung inilah kita lihatlah kalau seandainya kita tahu ilmu arud, berarti kita bisa cek itu ini wazannya apakah sesuai dengan ilmu arud, ada berapa bahar itu, 16 bahar itu atau tidak, seperti itu. Allah a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya, aman ya Ustaz Burhanuddin, insyaallah. Ustaz Fadli. Oke. Insyaallah kita lanjutkan lagi tentang pembahasan ar-ra. Ya, ini lumayan butuh fokus nih pembahasan ra ini. Udah sampai halaman berapa tadi Ustaz Fakhri kita? Terakhir tadi 117 Ustaz. Yang roknya itu Ustaz. 117. Iya. Berarti berapa pertemuan lagi nih? Insyaallah tidak lama lagi. Mungkin sampai 25 pertemuan ya mungkin ya paling banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini. Kalau sudah tidak ada lagi kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah Ustaz. Sama-sama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat selalu semua. Salam. Bang Fadli.